Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Zamiatul Katikasari sebagai mahasiswa Gizi UIN Wali Songo yang sedang melaksanakan praktik kerja gizi klinik dari rumah. Nah, di sini saya akan sharing mengenai penata laksanaan diet untuk penderita asam urat. Sebelum saya melanjutkan untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana penata laksanaan diet untuk penderita asam urat, nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penyakit asam urat itu sendiri. Jadi, penyakit asam urat atau dalam medis disebut dengan penyakit pirai atau disebut juga dengan artritis gout. Penyakit ini ditandai dengan nyeri yang terjadi berulang-ulang yang disebabkan karena adanya endapan kristal monosodium urat yang tertumpuk di dalam sendi sebagai akibat dari tingginya kadar asam urat di dalam darah. Nah, penyakit ini biasanya terjadi pada ibu jari kaki, sendi, pergelangan kaki atau tumit, sendi lutut, jari kaki, pada siku pada saat pagi ataupun malam hari. Nah, berapa sih kadar normal asam urat untuk orang sehat? Untuk perempuan, kadar normal asam urat sendiri yaitu 2,5 sampai 6 mg. Nah, untuk laki-laki, kadar normalnya itu 3 sampai 7 mg. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa yang menjadi penyebab asam urat itu sendiri. Nah, menurut Irianto tahun 2015, penyebab asam urat itu ada 2. Yang pertama, secara umum, penyebab asam urat atau gout adalah pemecahan sel-sel tubuh secara terus-menerus yang didukung oleh produksi dan konsumsi makanan yang banyak mengandung purin. Yang kedua, secara klinis. Nah, jadi penyebab asam urat ini tidak diketahui secara pasti. Namun, asam urat berhubungan dengan faktor hormonal dan juga faktor genetik. Apa saja sih jenis-jenis asam urat atau gout? Nah, jenis-jenis asam urat atau gout itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, gout primer atau yang utama. Gout primer ini disebabkan sebagai akibat langsung dari pembentukan asam urat di dalam tubuh dan terjadi penurunan pengeluaran asam urat. Yang kedua yaitu gout sekunder atau tambahan. Gout ini disebabkan karena pembentukan asam urat berlebihan di dalam darah akibat dari proses penyakit metabolik dan konsumsi obat-obatan tertentu. Lalu, apa sih yang menjadi tanda dan gejala dari penyakit asam urat atau gout itu sendiri? Nah, yang pertama yaitu terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi secara maksimal selama seharian. Diikuti dengan pembengkakan pada suatu sendi dan sendi itu juga dapat terlihat kemerahan. Selanjutnya, tanda yang lain yaitu meningkatnya kadar asam urat di dalam darah. Dan gejala lain lagi yang muncul adalah suhu badan yang meningkat, yaitu demam, kemudian kepala juga terasa pusing, dan diikuti dengan nafsu makan yang menurun. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara pencegahan agar tidak menderita asam urat atau gout itu sendiri? Nah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa cara pencegahan asam urat atau gout itu sendiri. Nah, yang pertama dengan cara minum obat, kemudian olahraga, dan diet. Salah satu pencegahan gout yang paling penting adalah pengaturan diet. Diet merupakan kebiasaan seseorang untuk mengkonsumsi makanan dan minuman dari hari ke hari, terutama yang dirancang untuk mendapatkan kebutuhan individu tertentu. Lalu, diet apa yang diberikan kepada penderita asam urat atau gout? Nah, diet yang diberikan untuk penderita asam urat atau gout itu sendiri adalah diet rendah purin. Diet rendah purin terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, diet rendah purin 1. Nah, diet rendah purin ini diberikan kepada penderita gout atau batu asam urat yang kadar dalam darahnya itu di atas 7,5 mg. Kemudian, diet rendah purin 2, diet ini diberikan kepada penderita gout atau batu asam urat yang kadar asam uratnya di bawah 7,5 mg.
Nah, sekarang kan kita tahu apa diet yang harus diberikan untuk penderita asam urat. Kita juga harus tahu apa sih tujuan pemberian diet itu sendiri. Nah, tujuannya yaitu ada 3. Yang pertama, untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah dan mempertahankan status gizi yang optimal. Kemudian yang kedua, yaitu menurunkan berat badan untuk penderita yang terlalu gemuk. Kemudian yang ketiga, mempertahankan kadar asam urat dalam darah dalam batas normal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat untuk diet rendah purin itu sendiri. Yang pertama, yaitu pembatasan purin. Pembatasan purin ini sendiri dengan cara mengurangi kandungan purin pada makanan sumber protein hingga kira-kira mengkonsumsi 100 hingga 150 mg purin per harinya. Untuk yang kedua, yaitu kalorinya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi, kalori disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Bila berat badan berlebih atau kegemukan, asupan kalori dikurangi secara bertahap dari 500 hingga 1000 kilokalori dari kebutuhan energi normal hingga tercapainya berat badan yang normal. Selanjutnya yaitu makanan dengan tinggi karbohidrat. Mengkonsumsi karbohidrat kompleks seperti singkong, nasi, ubi sangat baik dikonsumsi. Konsumsiannya tidak kurang dari 100 gram per hari ya. Nah, selanjutnya yaitu makanan yang rendah protein. Diberikan diet rendah protein karena dapat meningkatkan produksi asam urat, terutama protein yang berasal dari bahan makanan hewani. Jadi, penderita GOT dapat diberikan protein sebanyak 50 sampai 70 gram per harinya. Selanjutnya, makanan dengan rendah lemak. Nah, membatasi makanan yang digoreng dan bersantan serta menghindari penggunaan margarin ataupun mentega. Kemudian, harus meningkatkan konsumsi cairannya ya. Jadi, konsumsi cairan yang tinggi, terutama dari minuman, dapat membantu pengeluaran asam urat melalui urin. Sebaiknya menghabiskan minuman sebanyak 2,5 liter atau sekitar 10 gelas seharinya ya. Selanjutnya, kebutuhan vitamin dan mineral juga harus sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, makanan yang tidak mengandung alkohol. Konsumsi alkohol dapat menghambat pengeluaran asam urat. Oleh karena itu, makanan yang mengandung alkohol seperti tape, seperti brem atau air ketan yang difermentasikan sebaiknya dihindari ya. Oke, kita lanjut. Makanan apa saja yang harus dihindari oleh penderita asam urat atau GOT? Nah, pada penderita GOT, makanan yang harus dihindari menurut Ahmad tahun 2011 adalah makanan yang banyak mengandung tinggi purin. Purin adalah salah satu zat gizi yang terdapat pada setiap tubuh makhluk hidup. Selanjutnya saya di sini akan memberikan penjelasan mengenai kelompok makanan yang berpurin. Nah, di sini makanan yang berpurin dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, makanan dengan tinggi purin, kemudian makanan dengan purin sedang, kemudian makanan dengan rendah purin. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai makanan dengan purin tinggi. Nah, makanan dengan purin tinggi ini merupakan makanan yang harus dihindari oleh penderita GOT atau asam urat itu sendiri karena memiliki kandungan kadar purin yang tinggi, yaitu 100 hingga 1000 mg purin di dalam makanan. Contoh makanan tinggi purin yaitu jeroan, kaldu ekstrak atau daging, soft drink, minuman beralkohol, es krim, ikan kering, ikan tuna, ikan salmon, ikan kembung, aneka jenis seafood. Kemudian saya akan menjelaskan yang kedua yaitu makanan dengan purin sedang. Jadi makanan ini harus dibatasi oleh penderita GOT atau asam urat itu sendiri. Nah, contohnya makanan purin yang sedang itu apa aja sih? Nah, di sini makanan dengan contoh kandungan purin sedang yaitu antara lain ada daging sapi, ada daging ayam, ada tahu, ada tempe, daun singkong, biji dan daun melinjonya, kemudian ada kacang-kacangan, ada kangkung, jamur, ada pepaya, kol, dan buncis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai makanan yang rendah purin.
Nah, makanan yang rendah purin itu makanan yang bebas dikonsumsi oleh penderita asam urat ini. Jadi, contoh makanan yang mengandung rendah purin antara lain ada nasi, ada ubi, jagung, roti, susu, keju, telur, nanas, alpukat, bihun, dan lainnya. Kecuali tadi ya, makanan yang mengandung tinggi purin dan purin sedang yang tadi saya sebutkan. Oke, sekian materi yang saya sampaikan mengenai penata laksanaan diet untuk penderita asam urat. Semoga bermanfaat. Bye-bye.